Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kebahagiaan dan kesuksesan manusia di dalam agama yang sempurna, di dalam amal-amal agama yang sempurna. Siapa saja yang mengamalkan agama ini secara sempurna, apakah dia orang kota atau orang desa, orang kaya atau orang miskin, orang gemuk atau orang kurus, maka dia akan bahagia. Taklim kita adalah kisah-kisah para sahabat, yaitu kisah syahidnya Anas bin Nadr radhiyallahu an. Kisah syahidnya Anas bin Nadr radhiyallahu an. Anas bin Nadr radhiyallahu an adalah seorang sahabat Nabi yang tidak dapat ikut serta dalam perang Badar. Dia sangat menyesal karena tidak menyertai peperangan yang sangat bersejarah itu. Oleh karena itu, ia menanti kesempatan lain untuk menyertai peperangan lain sebagai pengganti apa yang dianggapnya sebagai suatu kerugian bagi dirinya. Akhirnya kesempatan itu pun tiba ketika terjadi perang Uhud tahun berikutnya. Anas radhiyallahu anhu segera bergabung dengan pasukan kaum muslimin dengan semangat jihad yang menggelora. Dia maju ke medan pertempuran, walaupun jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak, namun para mujahid Islam dapat memukul mundur semua pasukan musuh. Pada mulanya kaum muslimin memperoleh kemenangan dan dapat memukul mundur pasukan musuh, sehingga mereka lari tunggang langgang. Melihat keadaan musuh yang berlarian dikejar oleh pasukan kaum muslimin, sebagian besar pasukan pemanah yang telah dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap siaga di atas bukit, lari meninggalkan tempat mereka dan berebut ghanimah, harta rampasan yang ditinggalkan oleh pasukan kafir Quraisy. Padahal sebelumnya Rasulullah telah memerintahkan mereka supaya tetap berada di atas bukit dan tidak boleh turun sebelum ada perintah. Selanjutnya, tetapi mereka tidak menghiraukan perintah Rasulullah tersebut karena mereka mengira peperangan telah selesai dan kaum muslimin telah mendapat kemenangan. Yang bertahan di atas bukit hanyalah pimpinan mereka dan beberapa orang yang taat. Ketika musuh melihat pasukan pemanah kaum muslimin telah meninggalkan bukit tersebut, mereka kemudian mengarahkan pasukannya untuk menyerbu dan membunuh pasukan pemanah kaum muslimin yang masih bertahan di atas bukit dan melancarkan serangan balas kepada tentara muslimin lainnya dari belakang ketika mereka sedang asik mengumpulkan harta rampasan. Pasukan kaum muslimin tidak menduga akan mendapat serangan mendadak seperti itu dan terkepung oleh musuh dari dua arah. Dalam keadaan panik seperti itulah Anas radhiyallahu an melihat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an yang sedang berjalan di depannya. Dia berteriak sambil berkata, "Hai Sa'ad, engkau akan pergi kemana? Demi Allah, saya mencium harum surga dari balik bukit Uhud."
Setelah berkata demikian, dia segera menyerang musuh dan melawan mereka sekuat tenaga hingga gugur sebagai syahid. Ketika badannya yang berlumuran darah itu diperiksa, maka ditemukan lebih dari 80 luka akibat tebasan pedang dan panah, sehingga tidak ada yang dapat mengenali jenazahnya kecuali saudara perempuannya sendiri setelah melihat jari tangannya. Hikmah dari kisah tersebut, orang yang berjihad di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran akan menikmati surga di dunia ini dan di akhirat kelak. Demikianlah kisah sahabat Anas bin Nadar radhiyallahu an yang sudah dapat mencium harum surga walaupun masih hidup di dunia. Apabila seseorang melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka di dunia pun ia akan merasakan keharuman surga. Saya mendengar langsung dari pelayan khusus Maulana Abdul Rahim Raipuri rahmatullahi alaih bahwa beliau pernah berkata, "Saya sedang mencium harum surga." Kisah beliau pernah ditulis dalam Fadilah Ramadan. Kemudian kisah sahabat selanjutnya adalah perdamaian Hudaybiyah serta kisah Abu Jandal radhiyallahu an dan Abu Basir radhiyallahu an. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berniat berangkat ke Makkah untuk mengerjakan umrah. Berita keberangkatan Rasulullah itu telah didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka segera bersiap-siap untuk menghalangi masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Para sahabat yang berjumlah 1.400 orang dengan semangat jihad yang tinggi bertekad bulat untuk memasuki Makkah. Walaupun perbuatan ini dapat menyebabkan pertempuran besar dengan pihak kafir Quraisy, tetapi Rasulullah tidak menyetujui keinginan mereka. Setelah berpikir panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian dengan pihak Quraisy serta menerima syarat-syarat yang diajukan oleh mereka. Tetapi isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan kaum kafir Quraisy. Perjanjian yang berat sebelah ini sangat menekan perasaan para sahabat radhiyallahu an. Walaupun demikian, mereka tidak berani mengingkari keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah menyerahkan jiwa dan raga mereka untuk mentaati perintah Rasulullah sallallahu. Bahkan seorang muslim yang pemberani pun seperti Umar radhiyallahu an sekalipun terpaksa tunduk kepada keputusan yang sudah disepakati itu. Salah satu isi perjanjian ini adalah orang-orang kafir yang telah masuk Islam dan berhijrah maka harus dikembalikan ke Makkah. Sedangkan orang-orang Islam yang telah murtad tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Abu Jandal radhiyallahu an adalah seorang pemeluk Islam yang saat itu sedang ditawan oleh kaum Quraisy. Dia banyak mengalami penyiksaan dan penderitaan karena keislamannya. Ketika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkemah di Hudaybiyah, ia segera melarikan diri menuju tenda Nabi dengan harapan apabila bergabung dengan kaum muslimin, ia dapat terhindar dari musibah yang dialaminya. Ayah Abu Jandal radhiyallahu an yaitu Suhail yang pada waktu itu belum memeluk Islam, ia baru memeluk Islam pada waktu Futuh Mekah, adalah wakil pihak Quraisy untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah
ketika perjanjian Hudaibiyah akan ditandatangani, ia telah menampar Abu Jandal radhiyallahu an dan memaksanya kembali ke Mekah. Oleh karena perjanjian Hudaibiyah itu belum ditandatangani, maka Nabi menyatakan bahwa larinya Abu Jandal radhiyallahu an ke pihak kaum muslimin belumlah terikat di bawah perjanjian itu. Nabi SAW berkata kepada Suhail, "Engkau tidak bisa memaksanya kembali ke Mekah, dan saya berharap agar ia dikembalikan kepadaku." Tetapi ayah Abu Jandal menolak alasan-alasan Rasulullah SAW tersebut. Penderitaan Abu Jandal radhiyallahu an ini sangat menyakiti perasaan para sahabat. Tetapi apa daya, karena menginginkan perdamaian, Nabi SAW terpaksa menyerahkannya kembali kepada pihak Quraisy sambil menghiburnya dengan kata-kata sebagai berikut, "Janganlah engkau bersedih, wahai Abu Jandal, insya Allah akan membuka jalan bagimu." Setelah perjanjian perdamaian Hudaibiyah ditandatangani dan Rasulullah SAW kembali ke Madinah, seorang muslim lainnya yang juga sedang disiksa di Mekah melarikan diri ke Madinah untuk mendapat perlindungan dari Rasulullah SAW. Dia adalah Abu Basir radhiyallahu an. Permintaan Abu Basir untuk tinggal di Madinah terpaksa ditolak oleh Rasulullah SAW karena menghormati perjanjian Hudaibiyah. Kaum Quraisy mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Makkah. Ketika 2 orang itu menjemputnya, dia diserahkan kepada mereka. Tapi Rasulullah SAW menasihatinya supaya bersabar dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan ke Makkah, Abu Basir radhiyallahu an berhasil melepaskan diri. Abu Basir radhiyallahu an berkata kepada salah seorang kafir yang mengawalnya, "Hai sobat, alangkah bagusnya pedangmu itu." Mendengar pedangnya dipuji sedemikian rupa, orang itu merasa bangga, lalu mengeluarkan pedang tersebut sambil berkata, "Engkau benar, pedang ini memang bagus, dan saya telah mencobanya untuk membunuh beberapa orang." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan pedangnya kepada Abu Basir radhiyallahu an. Ketika pedang itu berada di tangan Abu Basir radhiyallahu an, maka Abu Basir radhiyallahu an segera membunuh pemilik pedang itu. Melihat peristiwa itu, pengawal yang lain merasa bahwa ia pun akan dibunuhnya juga. Maka segera ia lari ke Madinah untuk mengadukan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Ia berkata kepada Rasulullah, "Teman saya telah dibunuh dan kini giliran saya." Sementara itu Abu Basir radhiyallahu an pun telah tiba di hadapan Rasulullah. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyerahkan saya untuk menunaikan perjanjian engkau dengan pihak Quraisy, tetapi saya tidak terikat sedikit pun dengan perjanjian tersebut, karena saya khawatir mereka akan merusak iman saya. Maka saya telah melepaskan diri dari mereka." Rasulullah SAW berkata, "Sekalipun saya merasa senang dapat menolongmu, tetapi secara tidak sadar engkau sedang menyalakan api peperangan." Mendengar perkataan Rasulullah SAW, Abu Basir radhiyallahu an berpikir dia akan diserahkan kembali kepada kaum Quraisy. Seandainya mereka berhasil membujuk Rasulullah. Oleh karena itu, dia segera pergi meninggalkan Madinah menuju ke sebuah tempat di padang pasir di dekat pantai. Tidak lama kemudian Abu Jandal radhiyallahu an pun menyertainya. Setelah melepaskan diri dari kaum Quraisy, demikian pula orang Islam yang lainnya yang ditawan oleh kaum kafir Quraisy, mereka pun melarikan diri dan bergabung dengan Abu Basir radhiyallahu an, sehingga jumlah mereka semakin banyak.
Dalam beberapa hari perjalanan rombongan, Abu Basir pun tiba di sebuah hutan yang tidak dijumpai makanan sedikit pun. Mereka tidak menemukan kebun dan penduduk, sehingga mereka mengalami penderitaan hidup yang amat berat di tempat persembunyiannya itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Karena tidak takluk dengan perjanjian Hudaibiyah, mereka selalu mengganggu dan menyerang kafilah-kafilah Quraisy yang lewat ke tempat persembunyian mereka. Demikian hebatnya gangguan mereka sehingga pihak Quraisy terpaksa menemui Rasulullah untuk membujuk beliau agar menghentikan gangguan-gangguan mereka itu dan menarik kembali rombongan mereka. Dengan demikian perjanjian kafilah-kafilah Quraisy akan lancar kembali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat dan mengizinkan mereka kembali. Diceritakan bahwa ketika menerima surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Abu Basir sedang mengalami sakaratul maut. Abu Basir radhiyallahu an kemudian wafat sambil memegang surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, Fathul Bari. Hikmah dari kisah tersebut: jika agama yang kuat telah merasuk ke dalam diri seseorang, maka tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang dapat merusak dan melepaskan agama itu dari dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan selalu menolong setiap muslim dengan syarat ia adalah seorang muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati. Oke, kita lanjut lagi kisah sahabat. Selanjutnya Islamnya Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu an dan penderitaannya. Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu an adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Dia adalah seorang muazzin atau juru azan di Masjid Nabawi. Sebelumnya ia seorang hamba sahaya milik salah seorang dari kafir Quraisy. Kemudian memeluk Islam. Keislamannya itu telah menyebabkan Bilal radhiyallahu an mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan akibat perbuatan orang-orang kafir. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang paling keras memusuhi orang Islam. Dia telah membaringkan Bilal radhiyallahu an di atas padang pasir yang panas membakar ketika matahari sedang terik sambil menindihkan batu besar di atas dadanya, sehingga Bilal radhiyallahu an tidak dapat menggerakkan badannya sedikit pun. Umayyah berkata, "Apakah kamu bersedia mati dalam keadaan seperti ini? Ataukah kamu mau terus hidup dengan syarat kamu tinggalkan agama Islam?" Walaupun Bilal radhiyallahu an disiksa seperti itu, namun dia berkata, "Ahad, ahad, ahad." Maksudnya Allah Maha Esa. Pada malam harinya Bilal radhiyallahu an diikat dengan rantai, kemudian dicambuk terus-menerus hingga badannya luka-luka. Pada siang harinya dia dibaringkan kembali di atas padang pasir yang panas. Tuannya berharap Bilal radhiyallahu an akan mati dalam keadaan seperti itu. Orang kafir yang menyiksa Bilal radhiyallahu an silih berganti. Suatu kali Abu Jahal yang menyiksanya, terkadang Umayyah bin Khalaf, bahkan orang lain pun turut menyiksanya juga. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyiksa Bilal radhiyallahu an dengan siksa yang lebih berat lagi. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an melihat penderitaan Bilal radhiyallahu an, beliau segera membebaskannya. Hikmah dari kisah tersebut: orang Arab jahiliyah ketika itu menyembah berhala. Karena itulah Islam mengajarkan ketauhidan untuk mengubah keyakinan mereka.
yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan Bilal radhiyallahu an mengucapkan ahad ahad. Hal ini disebabkan karena keimanannya yang begitu kuat. Sekarang seberapa besar keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan inilah yang menyebabkan Bilal radhiyallahu an rela disiksa demi mempertahankan agama. Walaupun orang-orang kafir di Makkah terus menyiksanya, namun dia tetap mengucapkan ahad, ahad, ahad. Inilah contoh kehidupan yang pernah dialaminya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia bertugas sebagai juru azan di Masjid Nabi. Setelah Rasulullah wafat, pada mulanya dia tetap tinggal di Madinah, Thayyibah. Tetapi karena tidak kuat menahan kesedihan setiap kali melewati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia meninggalkan Madinah dan pergi bersama pasukan jihad fi sabilillah. Sampai beberapa waktu lamanya dia tidak kembali ke Madinah. Pada suatu hari dia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya itu Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai Bilal, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak pernah berziarah kepadaku?" Setelah bangun dari tidurnya, Bilal radhiyallahu an pun segera pergi ke Madinah. Setibanya di Madinah, Hasan dan Husain radhiyallahu an meminta Bilal radhiyallahu an agar mengumandangkan azan. Dia tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang dicintainya itu. Ketika dia mulai azan, maka terdengarlah suara azan seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sangat menyentuh hati penduduk Madinah, sehingga kaum wanita pun keluar dari rumah masing-masing sambil menangis untuk mendengarkan suara azan Bilal radhiyallahu an. Setelah beberapa hari lamanya Bilal radhiyallahu an tinggal di Madinah, akhirnya dia meninggalkan kota Madinah dan kembali ke Damaskus dan wafat di sana pada tahun ke-20 Hijriah. Itulah kisahnya masuk Islamnya Bilal dan penderitaannya. Kemudian kita lanjut Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat zuhud dan kaya akan ilmu pengetahuan di zamannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Abu Dzar radhiyallahu an memiliki segala jenis ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan ia telah memelihara ilmunya dengan sebaik-baiknya. Sebelum memeluk Islam, dia pernah mendengar kabar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan pesuruh Allah. Kemudian dia menyuruh saudara laki-lakinya pergi ke Makkah untuk menyelidiki lebih mendalam tentang orang yang katanya telah menerima wahyu dari langit. Saudara laki-lakinya itu pun segera pergi ke Makkah dan mulai menyelidiki keadaan di sana. Setelah puas, ia pun kembali dan melaporkannya kepada Abu Dzar radhiyallahu an bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berakhlak baik dan terpuji. Ayat-ayat yang disampaikannya kepada manusia bukanlah kata-kata ahli nujum dan bukan pula kata-kata ahli syair. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an merasa tidak puas dengan laporan saudaranya itu. Lalu dia pun memutuskan untuk segera pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di Mekah, dia terus ke Masjidil Haram. Ketika itu dia belum mengenal wajah Nabi, sehingga dia menduga bahwa tidak aman bagi dirinya jika menanyakan kepada seseorang tentang Nabi
hingga waktu sore tiba dia masih dalam keadaan demikian. Menjelang malam, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu melihat gerak-geriknya. Karena dia seorang musafir yang tidak tahu apa-apa, maka Ali radhiyallahu anhu tersentuh hatinya untuk menolong dan memenuhi segala keperluannya. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengundang Abu Zar ke rumahnya dan melayaninya dengan baik. Sebagai seorang tamu, Ali tidak bertanya apapun kepada Abu Zar, sementara Abu Zar sendiri tidak memberitahukan maksud kedatangannya ke Makkah. Keesokan harinya Abu Zar radhiyallahu an kembali ke Masjidil Haram untuk mengetahui sendiri tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya kepada orang lain, tetapi kali ini pun Abu Zar radhiyallahu an gagal menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini mungkin disebabkan pada waktu itu gangguan kaum kafir terhadap orang-orang Islam telah menjadi berita yang masyhur, sehingga siapa saja yang berani menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapat kesulitan. Abu Zar pun berpikir bahwa tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan yang sebenarnya, karena gangguan yang mungkin tiba-tiba menimpanya. Pada malam kedua, Ali radhiyallahu an kembali mengajak Abu Zar radhiyallahu an ke rumahnya. Kali ini pun Ali tidak bertanya tentang kedatangan Abu Zar. Baru pada malam ketiga Ali bertanya, "Apa maksud tujuan engkau datang ke kota ini?" Sebelum menjawab, Abu Zar radhiyallahu an meminta Ali untuk menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Kemudian dia bertanya kepada Ali radhiyallahu an mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata, "Sesungguhnya beliau adalah Rasul Allah. Besok apabila saya pergi, ikutlah dengan saya. Saya akan membawamu untuk menjumpainya. Tetapi waspadalah, kita akan celaka seandainya orang-orang yang menentangnya mengetahui hubungan kita. Oleh karena itu, agar tidak dicurigai, saya akan berpisah agak jauh darimu. Jika bahaya mengancam, engkau berpura-puralah buang air kecil atau membetulkan sepatumu agar perjalanan kita tidak diketahui orang." Keesokan harinya Ali radhiyallahu an mengantarkan Abu Zar radhiyallahu an menemui Nabi, dan saat itu pula dia memeluk Islam karena khawatir mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya supaya jangan menceritakan keislamannya kepada halayak ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, "Pulanglah kepada kaummu secara sembunyi-sembunyi. Engkau boleh kembali apabila kami telah mendapat kemenangan." Tetapi Abu Zar radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya bersumpah demi Allah yang menguasai nyawa saya akan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan para kafir musyrikin itu." Dia pun menepati janjinya kepada Nabi. Setelah meninggalkan Nabi, dia segera pergi ke Masjidil Haram dan dengan suara yang lantang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan para musyrikin. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ketika mendengar ucapannya itu, orang-orang kafir segera berdatangan dari 4 penjuru dan memukulnya, sehingga dia menderita luka-luka di tubuhnya. Tetapi untunglah paman Nabi, yaitu Abbas, yang ketika itu belum memeluk Islam, segera datang dan mencegah perbuatan kaumnya. Abbas berkata kepada orang-orang yang menyiksa Abu Zar, "Kalian sungguh zalim. Tidak tahukah kalian siapa orang ini? Dia adalah salah seorang kabilah Ghifar
yaitu satu kabilah yang terletak di antara jalan yang menuju ke Sam. Kabilah-kabilah kita yang berdagang ke Sam pasti melewati perkampungan mereka. Kalau ia dibunuh, mereka tentu akan menutup jalur perdagangan kita ke negeri Sam. Hari berikutnya Abu Dzar radhiyallahu anhu kembali mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kafir Quraisy, dan pada saat itu juga ia dianiaya tetapi diselamatkan lagi oleh Abbas radhiyallahu anhu. Hikmah dari kisah tersebut, keberanian Abu Dzar radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kafir Quraisy sungguh luar biasa bila dihubungkan dengan nasihat Nabi kepadanya. Apakah dapat dikatakan bahwa dia mengingkari perintah Nabi? Jawabannya tidak. Dia sadar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami penderitaan berupa gangguan dalam usahanya menyebarkan agama. Dia hanya hendak mencontoh Nabi, walaupun dia mengetahui dengan berbuat demikian dapat menghantarkan dirinya ke dalam bahaya. Semangat keislaman seperti inilah yang menyebabkan para sahabat mencapai puncak kejayaan lahir maupun batin. Keberanian Abu Dzar selayaknya dicontoh oleh umat Islam dalam rangka usaha mendakwakan Islam. Kekejaman dan penganiayaan serta penindasan tidak sampai melemahkan semangat mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Allahu Akbar. Kemudian kita lanjut lagi. Penderitaan Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab adalah seorang sahabat Nabi yang tubuhnya penuh dengan keberkahan karena telah mengalami berbagai ujian dan cobaan. Dia orang kelima atau keenam yang memeluk Islam ketika Islam mulai berkembang. Karena itu penderitaan yang dialaminya pun agak lama. Dia pernah dipaksa mengenakan baju besi dan dibaringkan di atas pasir yang panas, sehingga kulitnya mengelupas terkena sinar matahari yang terik. Khabbab adalah hamba sahaya milik seorang perempuan. Ketika tuannya mengetahui bahwa dia sering mengunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepalanya diselar dengan besi panas yang menyala-nyala. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau pernah bertanya kepada Khabbab mengenai penderitaannya pada awal ia memeluk Islam. Sebagai jawabannya, ia memperlihatkan parut-parut luka di belakang badannya. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya belum pernah melihat bagian belakang badan yang sedemikian rupa. Saya belum pernah melihat bagian belakang badan yang demikian rupa. Melanjutkan ceritanya, Khabbab mengatakan bahwa dia pernah diseret di atas timbunan bara api, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari badannya memadamkan bara api tersebut. Allahu Akbar. Ketika Islam telah menyebar di segala penjuru, Khabbab sering duduk menangis sambil berkata, nampaknya Allah sedang memberi ganjaran atas segala penderitaan yang telah kita alami. Mungkin di akhirat nanti tidak ada ganjaran yang akan kita terima. Khabbab radhiyallahu anhu pernah bercerita, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam dalam salat kami. Beliau mengerjakan salat dengan begitu panjang. Setelah salat
kami bertanya tentang rakaat yang panjang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini adalah salat yang penuh harapan dan ketakutan. Saya telah mengajukan 3 permohonan kepada Allah. 2 di antaranya dikabulkan olehnya, sedangkan 1 permohonanku tidak dikabulkannya. Saya berdoa, ya Allah, janganlah umatku mati dalam keadaan lapar. Permohonan saya yang pertama ini dikabulkannya. Janganlah umatku dibinasakan oleh musuh. Permohonan yang kedua ini pun dikabulkan. Dan yang ketiga, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah terjadi perpecahan dan perselisihan di antara umatku. Tetapi permohonan saya yang ketiga ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 permohonan, saya ulangi. Permohonan yang pertama dikabulkan, janganlah umatku dibinasakan oleh musuh. Permohonan yang kedua ini pun dikabulkan. Permohonan yang pertama, saya berdoa, ya Allah, janganlah umatku mati dalam keadaan lapar. Permohonan yang pertama ini dikabulkan. Permohonan yang kedua, janganlah umatku dibinasakan oleh musuh. Permohonan yang kedua ini pun dikabulkan. Dan yang ketiga, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah terjadi perpecahan dan perselisihan di antara umatku. Tetapi permohonan ini yang ketiga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabbab meninggal pada usia 37 tahun. Dia merupakan sahabat yang pertama kali dikebumikan di Kuffah. Pada suatu hari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an melewati makamnya. Beliau berdoa, ya Allah, rahmatilah Khabbab. Dengan semangatnya dia telah memeluk Islam, dan dengan ikhlas dia telah menghabiskan waktunya untuk berhijrah, berjihad, dan mengalami segala penderitaan. Berbahagialah orang yang senantiasa mengingat hari kiamat, yang senantiasa siap untuk menghadapi hari hisab di akhirat nanti, yang berpuas hati dengan hidup sederhana di dunia ini, dan perbuatannya mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kisah tersebut, sesungguhnya keridaan Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi tujuan utama perjuangan hidup para sahabat, sehingga tidak ada suatu pekerjaan pun yang dilakukan selama hidup mereka kecuali semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah selanjutnya, Ammar radhiyallahu an dan kedua orang tuanya. Ammar dan kedua orang tuanya termasuk ke dalam golongan kaum muslimin yang telah mengalami berbagai penderitaan akibat siksaan yang sangat pedih karena mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disiksa di atas batu-batu dan pasir yang panas membakar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka, beliau menghiburnya supaya bersabar dan memberi berita gembira mengenai surga. Akhirnya Yasir ayah Ammar radhiyallahu an mati syahid setelah disiksa tanpa peri kemanusiaan. Ibu Ammar radhiyallahu an yaitu Sumayyah radhiyallahu anha
yang sudah tua pun ditikam kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal sehingga meninggal dunia. Mereka tidak mau meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala walaupun disiksa dengan pedih. Sumayyah merupakan wanita pertama yang gugur sebagai syahidah karena mempertahankan agamanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Ammar radhiyallahu an menawarkan diri untuk membuat sebuah masjid agar Nabi dapat duduk beristirahat di waktu siang dan dapat mengerjakan salat di keteduhan. Bangunan itu didirikan dengan batu-batu yang dikumpulkannya sendiri di Kubah. Dia juga melawan musuh-musuh Islam dengan penuh semangat dan keberanian. Dalam suatu pertempuran dia berkata dengan gembira, "Tidak lama lagi aku akan menemui kawan-kawanku. Aku akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya." Kemudian ia meminta air untuk diminum, tetapi dia diberi susu. Sambil mengambil susu dia berkata, "Saya mendengar Nabi bersabda kepada saya, susu inilah minuman engkau yang terakhir di dunia." Dia bangun kemudian meneruskan perjuangannya melawan musuh hingga ia gugur. Waktu itu dia berusia 94 tahun. Sebagian orang mengatakan kurang setengah tahun dari angka yang telah disebutkan. Kemudian kisah selanjutnya adalah Suhaib radhiyallahu an memeluk Islam. Suhaib dan Ammar memeluk Islam pada waktu yang sama. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kediaman Arqam. Kedua orang ini sebenarnya tidak datang kepada Rasulullah secara bersamaan, tetapi mereka sering bertemu di pintu rumah Arqam, sehingga keduanya mengetahui maksud masing-masing, yaitu untuk memeluk Islam dan mengambil faidah dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia memeluk Islam, di saat-saat jamaah kaum muslimin masih sangat sedikit dan lemah, ia telah berani menunjukkan keislamannya di hadapan umum. Akhirnya ia menerima berbagai macam siksaan dan penderitaan, sehingga ia memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy tidak suka ia berhijrah dan hidup dengan tentram. Maka mereka berusaha mencegahnya dengan mengirimkan pasukan untuk memaksanya kembali ke Makkah. Ketika kaum kafir itu mendekatinya, dia berkata kepada mereka, "Kalian semua tahu, saya adalah seorang pemanah yang sangat handal. Selama saya masih memiliki anak panah, selama itu pula kalian tidak dapat mendekati saya. Apabila anak panah saya telah habis, saya akan menggunakan pedang. Jika kalian bersedia, pergilah dan silakan ambil harta dan 2 hamba sahaya wanita yang saya tinggalkan di Makkah sebagai penembus diri saya." Mereka menyetujui usulan itu. Kemudian Suhaib radhiyallahu an memberitahu tempat penyimpanan uangnya di Makkah. Setelah itu dia meneruskan perjalanannya ke Madinah. Berkenaan dengan perbuatan Suhaib ini, Allah menurunkan ayat berikut ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-hambanya." Ayat ini
diturunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Kubah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Suhaib, Nabi berkata, penjualan yang sungguh menguntungkan, wahai Suhaib. Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari saya menyertai Rasulullah yang sedang makan buah kurma. Ketika itu satu mata saya sedang sakit. Rasulullah bersabda, hai Suhaib, engkau makan buah kurma ini, sedangkan matamu sedang sakit. Tetapi saya memakannya dengan menggunakan mata saya yang sehat, ya Rasulullah. Jawab saya. Mendengar jawaban saya itu, Rasulullah tertawa. Suhaib radhiyallahu anhu adalah seorang yang suka menyedekahkan uangnya untuk keperluan orang lain. Umar Al-Faruq pernah berkata, kamu terlalu berlebih-lebihan, wahai Suhaib. Suhaib menjawab, tetapi saya tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia. Ketika Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, dia meminta supaya salat jenazahnya dipimpin oleh Suhaib radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Kita lanjut kisah Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Ini hebat ini kisahnya. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan bagi kaum muslimin hingga hari ini. Namanya dapat menyebabkan iman menjadi meningkat dan dapat menggetarkan hati orang-orang kafir. Sejak 1300 tahun yang lalu hingga saat ini sebelum memeluk Islam, dia sering menentang Nabi dan mengganggu kaum muslimin. Pada suatu hari orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan siapakah di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu segera menyahut, saya siap melakukannya. Semua orang Quraisy yang hadir di pertemuan itu berkata, iya, memang engkaulah yang pantas melakukannya. Sambil menghuluskan pedang, Umar radhiyallahu anhu segera melangkah menuju kediaman Rasulullah. Dalam perjalanan dia berpapasan dengan salah seorang dari kabilah Sahrah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sebagian ahli sejarah mengatakan bertemu. Sa'ad bertanya kepada Umar, Umar, engkau akan pergi ke mana? Saya akan membunuh Muhammad, jawab Umar. Sa'ad berkata, jika demikian, Banu Hashim, Banu Suhra, dan Banu Abdi Manaf tidak akan berdiam diri atas perbuatanmu itu. Mereka pasti akan menuntut balas. Mendengar ancaman seperti itu, Umar terkejut lalu berkata, oh, nampaknya kamu pun telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kalau demikian, saya akan membunuhmu terlebih dahulu. Sa'ad berkata, ya, saya memang telah masuk Islam. Umar pun segera mencabut pedangnya. Sebelum bertarung dengan Umar, Sa'ad sempat berkata, lebih baik engkau mengurus keluargamu dulu. Saudara perempuanmu dan suaminya juga telah memeluk Islam. Tak terbayangkan kemarahan Umar ketika mendengar berita ini.
Ia pun segera meninggalkan Sa'ad dan pergi menuju rumah saudara perempuannya. Ketika itu di rumah saudara perempuan Umar, ketika itu di rumah saudara perempuannya Umar, ada sahabat Ka'bab radhiyallahu an sebagaimana telah diceritakan pada kisah ke-6. Dengan menutup pintu dan jendela, suami istri itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Umar mengetuk pintu sambil berteriak supaya dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Ka'bab radhiyallahu an segera bersembunyi. Karena tergesa-gesanya, maka mushaf-mushaf Al-Quran yang sedang mereka baca itu tertinggal. Ketika pintu dibukakan oleh saudara perempuan Umar, Umar memukuli wajah saudara perempuannya itu sambil berkata, "Pengkhianat, kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tanpa menghiraukan wajah saudara perempuannya yang berdarah, Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Apakah yang sedang kamu lakukan? Dan siapakah orang yang suaranya aku dengar dari luar?" "Kami hanya berbincang-bincang," jawab iparnya. Umar bertanya lagi, "Apakah kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan memeluk agama yang baru itu?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama baru itu lebih baik daripada agama yang dahulu?" Jawaban ini menyebabkan Umar marah dan memukul iparnya serta menarik-narik janggutnya sehingga wajahnya berlumuran darah. Saudara perempuannya segera melerai, namun ia pun dipukulnya sehingga wajahnya berdarah. Sambil menangis, saudara perempuannya berkata, "Wahai Umar, kami dipukul hanya karena memeluk Islam. Kami bersumpah akan mati sebagai orang Islam. Terserah padamu, kamu mau melakukan apa saja terhadap kami." Ketika kemarahannya mulai mereda, Umar merasa malu dengan perbuatannya terhadap saudara perempuannya itu. Tiba-tiba ia melihat mushaf-mushaf Al-Quran yang ditinggalkan oleh Ka'bab tadi, lalu berkata, "Bagus, sekarang katakan apa lembaran-lembaran ini?" "Kamu tidak suci, dan orang yang tidak suci tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran ini," jawab saudara perempuannya. Pada awalnya Umar pun belum siap untuk bersuci, namun akhirnya ia bersedia untuk mandi dan berwudu, kemudian membaca mushaf-mushaf Al-Quran itu. Surat yang dibacanya adalah surat Toha. Umar membaca surat itu dari awal hingga akhir. Pandangannya berubah ketika ia sampai pada ayat berikut, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri." Akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Kemudian Umar berkata, "Baiklah, sekarang antarkan aku menemui Muhammad." Mendengar kata-kata Umar itu, Ka'bab radhiyallahu an segera keluar dari persembunyiannya sambil berkata, "Wahai Umar, ada kabar baik, ada kabar gembira untukmu. Tadi malam Rasulullah berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Terserah kepadamu siapa yang engkau kehendaki.' Sepertinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihmu untuk memenuhi permintaan Nabi." Setelah peristiwa itu, Umar segera dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat subuh dan memeluk Islam saat itu juga.
Kaum kafir Quraisy merasa terpukul dengan keislaman Umar. Namun jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kaum musyrikin di Makkah. Kafir-kafir musyrikin itu semakin keras usahanya untuk membinasakan kaum muslimin beserta agamanya. Di sisi lain, semangat kaum muslimin pun semakin bertambah. Dengan Islamnya Umar radhiyallahu an, kaum muslimin bertambah berani dan mereka berani mendirikan salat di Baitul Haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Islamnya Umar merupakan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Hijrahnya merupakan pertolongan bagi kami dan pengangkatannya sebagai khalifah adalah rahmat bagi kaum muslimin. Kemudian kisah ke-10. Hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan Bani Abu Talib. Permusuhan dengan kaum kafir menyebabkan penderitaan dan kesusahan kaum muslimin semakin bertambah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka meninggalkan Makkah. Banyak para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Walaupun pada saat itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja Nasrani. Pada waktu itu dia belum memeluk Islam yang terkenal karena kasih sayang dan keadilannya. Ia terkenal karena kasih sayang dan keadilannya. Pada bulan Rajab tahun ke-5 sejak Rasulullah menjalankan dakwah, rombongan pertama telah diberangkatkan ke Habasyah. Rombongan itu berjumlah kurang lebih 12 orang lelaki dan 5 orang wanita. Orang-orang kafir Quraisy pun segera mengejar untuk menghalangi kaum muslimin. Namun mereka tiba di pelabuhan setelah kapal kaum muslimin bertolak. Setibanya di Habasyah, rombongan kaum muslimin mendengar kabar burung bahwa seluruh orang Quraisy telah memeluk Islam dan Islam telah mendapat kemenangan. Mendengar berita itu, mereka sangat gembira. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke tanah air mereka. Tetapi ketika hampir tiba di Makkah, mereka mendapati bahwa berita itu hanya tipuan belaka. Karena ternyata gangguan dan permusuhan terhadap orang-orang Islam tidak berkurang sedikit pun. Dengan terpaksa mereka segera berlayar kembali ke Habasyah. Sedangkan sebagian dari mereka terus memasuki kota Makkah dengan perlindungan orang yang berpengaruh. Peristiwa ini dikenal dengan nama hijrah ke Habasyah yang pertama. Tidak lama setelah kejadian itu, satu rombongan sahabat yang lebih besar jumlahnya, yaitu sekitar 83 orang lelaki dan 18 orang wanita, telah berhijrah ke Habasyah. Kepergian para sahabat yang kedua ini dikenal dengan sebutan hijrah ke Habasyah yang kedua. Dalam rombongan hijrah yang kedua ini termasuk diantaranya sejumlah sahabat Nabi yang pernah ikut pada hijrah yang pertama. Kepergian orang-orang Islam ke Habasyah menimbulkan kemarahan kaum kafir Quraisy. Mereka mengirim satu rombongan khusus ke Habasyah dengan membawa bermacam-macam hadiah untuk membujuk Raja Najasyi dan orang-orang penting di istananya serta pendeta Nasrani. Kepergian orang-orang Islam ke Habasyah menimbulkan kemarahan kaum kafir Quraisy. Mereka mengirim satu rombongan khusus
ke Habasah dengan membawa bermacam-macam hadiah untuk membujuk Raja Najasyi dan orang-orang penting di istananya serta pendeta-pendeta Nasrani. Setibanya di Habasah, mereka segera menemui pembesar-pembesar istana dan para pendeta Nasrani. Dengan menyuap para pembesar istana dan para pendeta itu, mereka berhasil menemui raja. Mereka bersujud di hadapan raja sambil meletakkan beraneka macam hadiah di hadapannya. Lalu mereka berkata, "Tuanku, sebagian dari warga kami telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan telah memeluk agama baru yang bertentangan dengan agama kami dan agama Tuan. Mereka telah datang untuk menetap di sini. Pembesar-pembesar Makkah, orang tua dan kaum kerabat mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali. Kami memohon agar Tuan bersedia menyerahkan mereka kepada kami." Raja Habasah menjawab, "Kami tidak dapat menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Biarlah mereka dibawa ke hadapan kami supaya kami dapat menelaah perkataan-perkataan mereka. Jika tuduhan kalian benar, kami akan menyerahkan mereka kepada kalian." Kemudian Raja Najasyi menyuruh pengawalnya untuk membawa kaum muslimin ke hadapannya. Kaum muslimin merasa khawatir karena tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan memberikan semangat kepada mereka. Sesampainya di hadapan raja, mereka menyampaikan salam kepada raja. Seorang aparat raja berkata, "Kalian tidak mempunyai sopan santun karena tidak bersujud kepada raja. Nabi kami telah melarang kami agar tidak bersujud kepada selain Allah SWT." Jawab mereka. Lalu sang raja meminta mereka untuk menceritakan perihal yang sebenarnya. Salah seorang sahabat yaitu Ja'far radhiyallahu anhu bangun lalu berkata, wahai Tuan Raja, dahulu kami ini manusia jahil, kami tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Kami menyembah batu-batu dan memakan bangkai serta mengerjakan berbagai jenis kejahatan yang keji. Kami pun memutuskan hubungan silaturahmi. Yang kuat di antara kami akan menindas yang lemah. Dalam keadaan seperti itu akhirnya datanglah seorang nabi yang membawa pembaharuan dalam kehidupan kami. Keturunannya yang mulia, kejujurannya dan kehidupannya suci bersih sudah kami kenal dan telah tersebar luas. Beliau mengajak kami supaya menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Beliau memerintahkan kami agar melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Beliau mengajarkan kepada kami supaya berkata benar, menunaikan amanah, menghormati kaum kerabat, dan berbuat baik terhadap tetangga. Dari beliau kami belajar salat, puasa, zakat, dan berkelakuan baik. Beliau melarang perbuatan zina, berdusta, memakan harta anak yatim secara zalim, dan memfitnah. Kami diajar supaya menjauhi perbuatan jahat, pertumpahan darah, dan sebagainya. Beliau juga mengajarkan kami Al-Quran, Kitabullah yang mengagumkan. Oleh karena itu, kami percaya kepada beliau. Kami mengikuti jejak langkahnya dan menerima ajaran yang dibawanya. Karena hal itulah kami diganggu dan disiksa dengan harapan kami kembali kepada agama semula. Karena kekejaman mereka telah melampaui batas peri kemanusiaan, maka dengan izin beliau kami datang di negeri ini untuk memohon perlindungan Tuan Raja. Raja Najasyi berkata,
perdengarkanlah sedikit Al-Quran yang telah engkau pelajari dari Nabi itu. Kemudian Ja'far radhiyallahu anhu membaca ayat permulaan surah Maryam. Ayat-ayat yang dibacanya sangat mengharumkan. Ayat-ayat yang dibacanya sangat mengharukan hati pendengarannya. Sehingga pipi-pipi mereka basah oleh air mata. Demi Allah, kata Raja Najasyi, kalimat-kalimat yang dibaca tadi sama dengan kalimat-kalimat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan merupakan nur dari sumber cahaya yang sama. Raja memandang perwakilan kaum Quraisy lalu mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan para pengungsi itu kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang Quraisy merasa malu dan hampa, namun mereka tidak mau mengaku kalah. Mereka bermusyawarah, kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Aku akan mengatakan sesuatu yang tentu dapat menimbulkan kemarahan baginda raja terhadap mereka." Usulan itu tidak disetujui oleh beberapa orang Quraisy. Sebagian mereka berpendapat bahwa dengan diterimanya usulan tersebut berarti kaum muslimin terancam bahaya. Sedangkan mereka tidak menginginkan hal itu terjadi. Karena sekalipun telah memeluk Islam, orang-orang itu adalah tetap darah, daging, dan kerabat mereka sendiri. Tetapi orang yang mengajukan usul itu tidak mau membatalkannya. Keesokan harinya perwakilan Quraisy itu menghasut Raja Habasah dengan mengatakan bahwa orang-orang Islam ini tidak percaya Nabi Isa itu anak Allah. Sekali lagi orang-orang Islam itu dibawa menghadap raja. Mereka gemetar karena ketakutan. Ketika ditanya mengenai Nabi Isa alaihissalam, dengan tegas mereka menjawab, "Kami percaya kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Isa alaihissalam yang diturunkan kepada nabi kami, bahwa dia hanyalah seorang hamba dan pesuruh Allah. Kami juga percaya dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepada Maryam." Raja Najasyi berkata, demikian itulah pengakuan Isa tentang dirinya. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Para pendeta yang mendengar perkataan raja bersungut-sungut membantah pernyataan itu. Tetapi raja tidak menghiraukan mereka. Raja berkata kepada para utusan Quraisy, "Katakan apa keinginan kalian." Sambil berkata demikian, raja pun mengembalikan hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh para utusan Quraisy itu. Kemudian raja mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang Islam dan berkata, "Tinggallah kalian di sini dengan aman. Orang-orang yang menganiaya kalian, aku akan menerima tinggallah kalian di sini dengan aman. Orang-orang yang menganiaya kalian, akan menerima hukuman yang berat dariku." Allahu Akbar. Rombongan para utusan kafir Quraisy pun pulang dengan perasaan kecewa dan malu. Kegagalan perwakilan Quraisy dan kemenangan orang-orang Islam ini menyebabkan kaum musyrikin bertambah berang. Apalagi setelah mendengar Umar memeluk Islam, mereka terus memikirkan bagaimana caranya menghancurkan kaum muslimin. Akibat kemarahan yang meluap ini, maka para pemuka Quraisy mengadakan musyawarah yang tujuan utamanya adalah merencanakan pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun membunuh Muhammad itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Bani Hashim yang satu keturunan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya cukup banyak dan sangat kuat pengaruhnya. Sungguh pun banyak yang belum memeluk Islam.
Namun sudah pasti mereka tidak akan berdiam diri kalau salah seorang dari kalangan mereka dibunuh. Akhirnya dalam musyawarah para pemuka Quraisy itu diputuskan untuk memboikot Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Isi keputusan itu menyatakan bahwa orang-orang Quraisy tidak boleh bergaul dengan Bani Hasyim ataupun sebaliknya. Tidak boleh mengadakan jual beli dan berbicara dengan mereka. Bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah mereka. Keputusan ini terus berlaku selama Bani Hasyim tidak menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Keputusan tersebut tidak hanya berupa kata-kata, bahkan mereka membuat maklumat tertulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian. Maklumat yang ditandatangani oleh tiap pemuka Quraisy itu digantung di dinding Ka'bah supaya semua orang dapat mengetahui dan mematuhinya. Pemboikotan itu berjalan selama 3 tahun, dan selama itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Bani Hasyim dan Bani Muthalib terkurung di sebuah lembah di kota Makkah. Mereka tidak dibenarkan keluar dari lembah itu dan tidak diperbolehkan jual beli dengan kaum Quraisy, bahkan dengan pedagang asing sekalipun. Mereka yang melanggar dihukum dengan hukuman yang kejam. Pemboikotan ini sudah tentu mengakibatkan Bani Hasyim dan yang lainnya menderita kesusahan dan kelaparan, karena mereka tidak bisa keluar dari lembah itu untuk mendapatkan keperluan mereka dari orang-orang Quraisy. Pedagang lain pun tidak berani datang ke tempat mereka. Sebagian kaum wanita yang sedang menyusui, air susunya kering sehingga tidak dapat menyusui bayinya, dan anak-anak mereka menangis menjerit-jerit kelaparan. Untung saja ada sedikit makanan yang diselundupkan oleh para lelaki kaum Quraisy yang telah menikah dengan wanita-wanita Bani Hasyim. Sungguh pun penderitaan mereka tidak terbayangkan beratnya. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tetap teguh dalam keimanan mereka. Bahkan dalam keadaan demikian, mereka sempat pula menyampaikan risalah ilahi kepada manusia yang senasib dengan mereka. Allah. Akhirnya setelah 3 tahun berlalu, atas kehendak dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maklumat yang digantung di dinding Ka'bah itu pun hancur dimakan rayap, dan pemboikotan yang dilakukan terhadap Bani Hasyim dan keluarganya itu dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Hikmah dari kisah tersebut demikianlah secara ringkas gambaran penderitaan yang dialami Nabi dan para sahabatnya. Kita yang mengaku sebagai pengikut-pengikut beliau patutlah bertanya kepada diri sendiri mengenai usaha yang telah kita lakukan untuk menegakkan syiar Islam. Adakah pengorbanan yang telah kita berikan di jalan Allah? Kita menginginkan kemajuan dunia dan kenikmatan akhirat, tetapi lupa dengan semua ini, bahwa hal ini tidak mungkin diperoleh tanpa pengorbanan di jalan Allah. Insya Allah siap 4 bulan, insya Allah. Demikianlah taklim kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran tentang kehidupan para sahabat. Begitu semangatnya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.